Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua masih sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Ya. Minggu kemarin kita bahas tentang tekanan pada zat padat. Sekarang kita akan membahas tentang tekanan pada zat cair. Ya. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Ya. Apa itu tekanan hidrostatis? Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair. Ya, tekanan zat cair disebut tekanan hidrostatis dan sebaliknya. Ya. Oke, kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair itu sangat mempengaruhi tekanan pada zat cair. Ya, maka semakin dalam zat cair menimbulkan semakin besar tekanan. Ya, dan juga semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Sehingga kalau kita perhatikan gambar di sini, seorang penyelam yang melakukan diving ketika dataran atau kedalaman lautnya rendah, maka dia hanya membutuhkan selang untuk bernafas saja. Ya, namun ketika dia akan berenang semakin dalam, maka dia harus membutuhkan oksigen, dia harus membawa kantong oksigen. Kenapa? Karena berdasarkan pernyataan di sini, tekanan hidrostatis ini, berdasarkan pernyataan tekanan hidrostatis ini, maka semakin dalam maka tekanan semakin besar, sehingga paru-paru kita kalau semakin besar tekanan luar, kita akan merasa kesulitan untuk bernafas, gitu ya, sehingga membutuhkan oksigen. Ya. Oke, paham? Lanjut ya, ini adalah aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, pembuatan bendungan ya. Fungsinya, mengapa orang-orang dulu itu sangat cerdas gitu kan ya, membuat bendungan, kemudian mereka mendesainnya seperti ini. Karena apa? Karena mereka menggunakan konsep tekanan hidrostatis ini gitu ya. Yang pertama konsep tekanan hidrostatis untuk airnya, dan yang kedua tekanan pada zat padat untuk bangunannya. Ya, dikombinasikan. Berdasarkan pernyataan tekanan zat padat kemarin, semakin besar luas bidang, maka akan semakin cepat, semakin besar luas bidang, maka akan semakin kecil tekanannya. Ya, begitu juga dengan di sini air ya, semakin dalam tekanannya akan semakin besar. Kalau bendungannya memiliki luas bidang yang kecil, tekanannya kan semakin besar dengan besar, maka bendungan bisa hancur kayak gitu ya. Jadi logikanya di sana ya. Semakin besar tekanan harus dicegah oleh semakin rendah tekanan pada zat padatnya, sehingga bentuk bendungan dibuat semakin ke bawah itu semakin melebar begitu. Oke. Nah, untuk aplikasi hidrostatis lainnya adalah misal di sini ada dua tabung, sebut saja ini tabung A dan yang ini tabung B. Tabung A dialiri air dengan ketinggian yang berbeda daripada tabung B. Ya, tabung B lebih tinggi sehingga pancaran air A dengan air B, ya pancaran air A-nya lebih pendek daripada pancaran air pada tabung B. Karena apa? Karena pada tabung B ketinggian airnya itu tinggi daripada tabung A, sehingga semakin tinggi atau semakin dalam airnya, maka pancarannya akan semakin jauh. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, di sini ada zat cair. Massa jenis zat cair dengan kedalaman zat cair akan mempengaruhi tekanan hidrostatis. Selain itu juga dipengaruhi oleh gravitasi. Paham sampai sana? Oke. Nah, di sini ada 3 orang. Yang pertama, orang pertama memiliki ketinggian 0, gitu ya. Kemudian yang kedua orang yang menyelam dengan ketinggian atau kedalaman H2, yang orang ketiga kedalaman H3. Mereka memiliki tekanan yang berbeda ya. Yang paling rendah otomatis yang berada di atas air ya. Oke, kemudian orang yang menyelam dalam keadaan
H2 ini, kedalaman H2 ini akan tekanannya lebih rendah daripada orang yang menyelam dengan kedalaman H3 ini. Ya, semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Begitu juga dengan tabung berikut ini, ya, diisi air dengan dibolongi, berikan bolongan ya, semakin ke bawah pancaran airnya semakin jauh. Kenapa? Karena balik lagi tadi, ketinggiannya semakin tinggi menyebabkan tekanannya semakin besar sehingga airnya memancar semakin jauh. Oke, pada zat cair gaya F disebabkan oleh berat zat cair W, ya. Gaya atau F disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda, ya. Sehingga P sama dengan F per A sama dengan W per A, ya. Dengan W itu bisa dicari dari massa dikalikan gravitasi. Berat benda sama dengan massa benda dikalikan gravitasi bumi, ya. Massa benda kita bisa mencari dari massa jenis. Kenapa? Karena massa benda ini kan karena berhubungan dengan hidrostatis, berarti kan massa zat cair gitu ya. Sehingga massa zat cair dihasilkan dari massa jenis benda, yaitu zat cairnya dikalikan volumenya. Sedangkan volumenya sendiri itu berasal, ya, cara mencarinya adalah berasal dari kedalaman atau ketinggian zat cair dikalikan luas bidangnya, ya. Maka tekanan zat cair dapat ditulis, ya, ditulisnya P sama dengan Rho kali G kali H dikalikan A per A. Kan awalnya F per A atau W per A. Kita anggap ya W per A. W-nya kita ubah jadikan M kali G. M-nya dirubah jadi Rho dikalikan P. V-nya dirubah jadi H dikalikan A, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk penjelasannya ada di, kalau tidak salah ada di buku paket, ya. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah tekanan bisa dicari dari massa jenis dikalikan gravitasi dan dikalikan kedalaman seperti pada gambar sebelumnya, ya. Oke, ini ada keterangannya P, tekanan hidrostatis, Rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan H kedalaman zat cair. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau tadi tentang tekanan hidrostatis, sekarang kita bahas tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini sangat banyak kita aplikasinya sangat banyak kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah berenang di kolam? Ya, jika kamu pernah di kolam, apakah yang Anda rasakan ketika di dalam air? Apa yang kamu rasakan di dalam air? Ya, kemudian ketika berada di dalam air, kamu akan merasakan tubuh lebih ringan dibandingkan di darat. Ya, sehingga kalian kan bisa berenang, jadi bisa mengambang. Badan kamu bisa mengambang di dalam air. Itu artinya tubuh kita itu lebih ringan daripada di darat. Ya. Oke, kemudian ketika di dalam kolam, kamu dapat mengangkat tubuh temanmu, namun tidak mampu jika di darat. Ya, paham sampai sana? Jadi kalau kamu mengangkat, jangan mengangkat tubuh temanmu, kamu mengangkat batu saja di dalam air itu akan lebih ringan daripada kamu mengangkat batu di darat. Seperti itu, ya. Oke, mengapa? Ada gaya apa yang membantumu untuk mengangkatnya dan asal dari manakah ini? Ya, sama halnya jadi kalau misalkan kamu jatuh dari pohon ke tanah itu akan merasa sakit. Namun beda ketika kamu jatuh dari pohon langsung ke air, itu tidak akan merasa sakit, kayak gitu ya. Oke. Nah, semua hal tadi itu ya karena adanya gaya ke atas atau gaya apung yang dialami benda yang terselip di dalam air. Adanya gaya apung menyebabkan tubuh kita menjadi lebih ringan, kita mengangkat benda menjadi lebih ringan pula, gitu ya. Sehingga muncullah yang disebut dengan hukum Archimedes. Kenapa muncul hukum Archimedes? Karena ya seorang peneliti yang bernama Archimedes ini
menemukan sebuah penelitian, dia mencari tahu berapa volume sebuah benda, sedangkan volumenya benda itu tersebut tidak dapat diketahui, sehingga dia melihat sebuah wadah berisi air, namun ada benda yang masuk ke dalam wadah tersebut dan airnya tumpah, gitu ya. Dan benda tersebut ya seperti mengambang gitu ya. Jadi akan ada yang disebut dengan gaya apung. Oke, bunyinya apa semacam itu? Jika benda dicelupkan ke dalam das air, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas atau gaya apung yang sama besar dengan berat dan cair yang didesak atau dipindahkan oleh benda tersebut, ya. Sehingga menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan dengan diukur di dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas, dan ketika di udara benda memiliki berat mendekati berat sesungguhnya. Jadi makanya kalau kamu ngangkat teman kamu yang tenggelam, itu akan lebih mudah diangkat daripada kamu mengangkat teman kamu yang pingsan di darat, gitu ya. Oke. Nah, perhatikan di sini ada batu yang tenggelam, ada batu yang mengapung, melayang, dan nanti akan ada yang mengapung gitu ya. Oke. Perhatikan gambar batu di sini ya. Ketika benda ini ke bawah, ini artinya benda ini memiliki gaya berat atau disimbolkan W ya. Namun dia juga memiliki gaya apung. Gitu. Kalau gaya apung arahnya ke atas. Kayak gitu. Sehingga adanya resultan gaya. Gitu. Resultan gaya inilah yang menyebabkan 3 kejadian. 1, benda itu tenggelam. 2, benda itu melayang. 3, benda itu terapung. Contohnya ya, benda tenggelam berarti batu. Ya, ini karena apa? Karena gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung. Ya. Kemudian jika benda melayang, maka gaya berat sama dengan gaya apung. Namun jika benda mengapung di atas air, sebagian dalam air, sebagian lain di udara, maka gaya beratnya lebih kecil daripada gaya apung. Berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda adalah W Cp sama dengan Cpm Cp ya, dikalikan ini. Ya, W-nya berat cair pindah gitu ya. Berat cair pindah sama dengan massa cair pindah dikalikan gravitasi. Ya, dengan massa cair pindah ini dihasilkan dari massa jenis cair dikalikan volume cair pindah. Ya. Sehingga berat air yang didesak oleh benda adalah W berat zat cair ya, Cp dikalikan Rho dikalikan V dikalikan yang tadi kan rumus awalnya hanya M kalikan V, sedangkan M dihasilkan Rho kalikan V, sehingga disatukan Rho kalikan V dikalikan V ya. Berarti jika menurut hukum Archimedes, besar gaya ke atas adalah Fa atau gaya apung sama dengan massa jenis cair dikalikan gravitasi dikalikan volume zat cair yang dipindahkan. Ya, perhatikan di sini volumenya zat cair yang dipindahkan kayak gitu ya. Oke, itu adalah gaya apung. Ya, ini sama ini sama saja, F-nya sama dirubah aja gitu ya. Oke.
Nah, ini adalah contoh aplikasi hukum Archimedes. Di antaranya ada kapal selam, ada kapal laut, ada galangan kapal, ada balon udara, kemudian ada hidrometer. Nah, hidrometer ini untuk mengukur suhu udara ya. Di mana alat hidrometer ini di dalamnya ada alat lagi ini. Dalamnya ada alat lagi ini. Alat ini disebutnya float atau pengapung ya. Kemudian nanti di dalam udara ini nanti jika udaranya panas maka pelampungnya itu akan naik ke atas berwarna merah. Namun jika sedang kepanasannya pada warna kuning nanti naiknya, namun jika suhunya masih dalam normal nanti masih dalam warna hijau ini ya. Di sini pelampungnya. Oke, ini hidrometer atau pengukur suhu udara. Contoh lainnya adalah jembatan ponton ya. Jembatan ponton ini kumpulan-kumpulan benda yang bisa mengapung di atas air kemudian disusun membentuk sebuah jembatan. Contohnya drum gitu ya. Drum disusun disimpan di atas air sehingga bisa terdirilah membentuk sebuah jembatan, ataupun nanti bisa membuat rumah di atas air gitu ya, atau rumah apung seperti itu ya. Seperti itu, terima kasih, semoga kalian bisa memahaminya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.